Halo teman-teman, ketemu lagi sama gua Suwandi di channel kesayangan kita. Kali ini gua bakal ngebahas basic Python untuk if else dan looping menggunakan while dan for. Ya, langsung aja kita buka text editornya. Kita buat file baru. Kita save aja ya. Tutorial ya. Pertama kita define dulu dua buah variabel. If ini digunakan untuk menjalankan sebuah perintah ketika kondisinya memenuhi persyaratan yang kita tentukan. Contoh misalkan kayak gini. If A lebih dari B, print A lebih dari B. Dan jangan lupa kalau habis if di sini kita kasih indent atau tab, satu tab. Nah, kita save, kita jalanin di sini aja, Ctrl B. Nah, ini karena A nya lebih dari B, dia ngejalanin ini. Coba kalau kita balik, ininya lebih dari, dia nggak ngejalanin apa-apa karena dia nggak, ini nilainya nggak true, dia nggak ngebalikin boolean true. Jadi if ini bakalan masuk ke programnya kalau dia bernilai true. Nah, ini kan kalau dia bernilai true dia bakal masuk ke sini, kalau dia bernilai false dia nggak ngejalanin apa-apa. Nah, sekarang kita buat kondisi kedua biar kalau dia nggak true di sini dia ngejalanin perintah berikutnya. Caranya pakai elif atau singkatan dari else if. Jika A kurang dari B maka print A kurang dari B. Terus elif, namun jika A lebih dari B maka print A lebih dari B. Nah, artinya kalau dia nggak true di sini, tapi dia true di sini, bakal ngejalanin di sini. Nah, coba kalau kita jalanin, nah dia bakalan masuk, dia bakalan ngejalanin program yang ini. Di line yang ini aja yang dijalanin karena dia bernilai true di sini. Tapi kalau di sini juga nggak true, contohnya kita pakai sama dengan B. Nah, kita save, terus jalanin. Nah, dia nggak true di sini dan nggak true di sini, dan dia nggak ngejalanin apa-apa. Coba kalau kita tambah satu lagi, misalkan dia A tidak kurang dari B,
A nya tidak sama dengan B. Kalau di luar kedua itu kita print A lebih dari B, kayak gini. Nah, kalau kita jalanin, dia bakalan masuk ke loop yang ketiga ini. Nah, ini bacanya, jika A kurang dari B, maka print A kurang dari B. Namun jika A sama dengan B, print A sama dengan B. Namun jika tidak keduanya, maka print A lebih dari B. Nah, ini operasi yang bisa kita gunain. Selain kurang dari, bisa kurang dari sama dengan, bisa lebih dari sama dengan, atau sama dengan. Tapi kalau sama dengan kayak gini, sama dengannya 2 kali, atau tidak sama dengan. Nah, ini bakalan bernilai benar kalau A tidak sama dengan B. Gitu. Kemudian atau bisa juga kayak gini. Kalau kita mau tambahin if di dalam if, misalkan A lebih dari 100, ini bisa kita tambahin lagi di dalamnya. Misalkan kita cek lagi, if A kurang dari 500, print A kalau kita save terus kita jalanin, nah dia bernilai, karena A ini kan 200, jadi dia lebih dari 100 tapi dia kurang dari 500. Misalkan kita tambahin di sini else if, bisa juga A elif ya, coba elif A kurang dari 1000, print A (500) dan 1000. Ini kalau kita jalanin dia bakal masuk di sini. Tapi kalau kita ganti, misalkan sini 700 angkanya, install dulu, nah dia akan masuk ke jalanin yang lain. Ini kan benar, dia nilainya 700, berarti dia ada di antara 500 dan 1000. Sekarang kita masuk ke looping menggunakan while. Contohnya pakai A lagi, atau kalau mau pakai yang lain bisa juga, misalnya I sama dengan 1. Nah, while ini mirip kayak if,
tapi dia bakalan nge-looping. Jadi dia ngecek dulu nih si value nya, kondisinya ini true atau enggak. Kalau true dia bakal masuk ke dalam loopingnya. Kalau kondisinya udah false dia bakal keluar dari loopingnya. Dan kita kurang dari sama dengan 10, print nilai I saat ini adalah x2 I. Kalau kita jalanin, jangan lupa ditambahin I tambah sama dengan 1, atau ini sama aja kayak gini ya, I sama dengan I ditambah 1, artinya dia bakal nambah 1 dari nilai yang I sebelumnya. Nah kalau kita lupa nambahin ini aja, dia bakal ngelooping di sini tak terbatas nilainya, karena dia bakalan true terus di sini nilainya, bakalan nilai benar terus. Kalau kita jalanin, nah ini dia bakal ngelooping dari nilai I nya 1 sampai 10. Ketika dia udah nilainya 11 berarti kan, kalau di sini 11, ketika 11 dia udah di sini udah nilainya udah nggak benar nih 11, karena 11 kan tidak kurang dari sama dengan 10, jadi dia keluar dari sini. Kalau kita tambahin deh habis keluar, jadi biar ketahuan dia udah keluar dari loopingnya. Dan kita jalanin, nah dia bakal looping dari nilai I nya 1, karena kita di sini udah define 1 sampai 10. Ketika udah nilainya lebih dari 10, dia udah kondisinya di sini udah salah, jadi dia keluar dari looping ini. Jadi bakalan ngejalanin yang ini di luar loop. Kemudian ada looping yang kedua dengan menggunakan for. For ini bisa di looping menggunakan list atau tuples. Contohnya, misal kita punya list 1 ya, akan nama buah apel. Melo, semangka, pepaya. Nah, kita bisa looping menggunakan si list ini. Nah, kita contohin ya, for I for buah in list 1, kita print buah pertama adalah salah, kita nggak bisa jalanin itu ya, karena kita nggak punya. Langsung aja deh, nama buahnya langsung kita print. Ini kita print buah. Coba
Nah, dia bakalan ngelooping sejumlah elemen di dalam list ini, dan tiap loop dia bakalan nyimpen elemennya itu dalam variabel buah. Nah, coba kita jalanin ya. Nah, ini elemen pertamanya ada apel, dia ngeprint apel. Elemen kedua, looping kedua dia ngeprint melon. Looping ketiga semangka, looping keempat pepaya. Artinya tiap looping elemennya ini disimpan dalam variabel buah. Nah, itu yang kita print di sini. Atau kalau kita mau ngedapetin nomor elemennya juga bisa juga kayak gini, for i misalkan kita namain aja i ya. Sini kita pakai range untuk bikin range sejumlah panjang atau banyaknya elemen di dalam list ini. Kalian ini untuk tahu banyaknya elemen di dalam list ini, dan dia akan bikin range sejumlah banyaknya elemen di dalam list. Kemudian kita print di sini buah ke strip i koma lagi, bisa nggak ya, kita coba dulu. Buah ke i adalah list 1 i. Kalau kita jalani, nah bisa. Ini buah ke i adalah apel, buah ke i adalah melon, buah ke 2 adalah semangka, buah ketiga adalah pepaya. Artinya dia bakal di sini i ini nyimpen nomor indeksnya, atau dari range ini bakalan buat range sebanyak elemennya di dalam list. Artinya ini bakalan buat range sebanyak 4 yang dimulai dari range ini, mulainya dari 0 karena kita nggak define ya ini mulainya dari berapa. Jadi dia mulai dari 0, terus dia bakal nambah 1 terus sampai ke dapat 4 karena elemen di dalam list satunya ini 4. Jadi 0, 1 ini kita bisa lihat nilainya 0, 1, 2, kemudian 3. Nah, terus di sini list 1i, artinya kita ngakses si elemen di dalam listnya ini pakai ini si i ini. Nah, ini kan jadi indeksnya nanti. So, kalau kita di sini tambah 1 deh biar dia mulainya dari 1. Itu ketika kita jalanin, nah ini mulainya dari 1, tapi tetap kalau si indeksnya ini tetap mulainya dari 0 ya, indeksnya si list ini. Kemudian kalau kita bisa combine antara si for ini dengan if, misal if kita kasih kondisinya list 1 i sama dengan semangka, sini jangan kita tambahin print
selamat. Semangka gitu. Kalau kita jalanin nih hasilnya gimana? Nah, pas dia buahnya nih semangka, dia bakalan masuk ke sini. Tapi selain ini dia nggak bakal ngeprint apa-apa. Coba kalau kita mau nampilin misalkan melon sama semangka, kita bisa pakai in di sini kayak gini. Taruh dalam list selamat. Di sininya kita ganti list 1. Nah, ini pas dianya apel dia nggak ngejalanin ini. Pas melon, karena melon ada di dalam list yang kita buat ini, semangka dan melon kan berarti dia ada melon di dalamnya. Dia baru ngeprint ini, selamat Anda mendapatkan melon. Pas semangka dia masuk juga ke dalam sini, dia ngeprint selamat Anda mendapat semangka. Pas pepaya, nah dia udah nggak ngejalanin ya, ini tulisan selamat Anda mendapatkan buahnya. Nah, udah. Jadi itu yang udah kita pelajarin hari ini ya. Ada if dan looping menggunakan for dan while, dan bisa kita combine ya sebenarnya tadi. Misalkan if di dalam if atau for di dalam if juga bisa. Kalian bisa coba sendiri. Nah, ini kita bisa combine sih intinya dari yang udah kita pelajari hari ini ya. Cukup sekian dulu dari gua hari ini. Tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa di video berikutnya.